Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kembali ngaji kitab Hadis Riyadhus Shalihin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berdiri Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. Ya Allah. Kembali ruhi mu'allif kitab Riyadhus Shalihin Syekh Imam Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Al-Fatihah. Ya karena Kumaila rahya abaina wa ummahatina wa jaddatina wa furuina wa usulina wa al-hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan diuge. Wa an Abi Sa'id, hadis dari Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Radhiyallahu, semoga Allah meridhoi anhu, yaitu radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annan Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala. Annan Nabiya, bahwa Nabi, annan Nabi Allah, bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam
nabiyallahi anna bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, kana fi man kana qablakum, karena ada iman seseorang karena yang ada qablakum sebelum kalian, rajulun seorang laki-laki, qatala telah membunuh, tis'ata wa tis'ina, tis'ata 9 wa tis'ina 90, jadi tis'atan wa tis'ina 99 nafsan jiwa atau orang. Fasala kemudian ia bertanya, an a'lami ahlil ardi, Fasala kemudian ia bertanya, an a'lami siapakah yang paling alim, paling pandai, ahlil ardi dari penduduk bumi. Fadullah maka ia ditunjukkan ala rohibin, ala pada rohibin seorang pendeta atau rahib. Rahib itu artinya pendeta. Fatahu maka ia mendatanginya, faqala lalu dia berkata, innahu bahwa dia qatala telah membunuh tis'atan wa tis'ina 99 nafsan orang atau jiwa,
lahu dia min taubatin min masih diterima taubatin tobatnya faqala maka menjawab pendeta tidak masih sama pintu gerbang buka paruh tunggu sini. Fahal apakah masih fahal apakah lahu dia min taubatin masih diterima taubatnya. Faqala maka menjawab pendeta Faqala maka menjawab pendeta la tidak faqatalahu maka dia membunuh pendeta. Faqatala maka dia membunuh pada pendeta ya. Fakammala maka genaplah bihi baginya mi'atan 100 orang Summa lalu sa'ala dia bertanya an alami ahlil ardi an alami siapa yang paling alim ya paling pandai ahlil ardi dari penduduk bumi fatullah maka ditunjukkan dia ala rojulin ala pada rojulin seorang laki-laki alimin yang sangat
alim. Faqala, dia berkata, innahu, bahwa dia qatala, telah membunuh mi'ata, 100 nafsin, orang, fahal lahu min taubatin, fahal apakah lahu dia min taubatin, masih diterima taubatnya. Faqala, menjawab orang alim, na'am, iya. Waman, dan barang siapa yahulu, yang bisa menghalanginya, yahulu, yang bisa menghalangi, bainahu, antara seseorang, wa baina taubatihi, wa baina, dan diantara at-taubatihi, taubat yang dilakukan, atau diantara taubatnya, maksudnya ini taubat yang dilakukan. Intolako, maka pergilah engkau, intolako, pergilah engkau, ila ardi kada wa kada, ila, ke ardi, negeri, kada wa kada, demikian dan demikian, atau ardi kada wa kada, ke negeri ini dan itu. Orang sekarang ya ke negeri bla 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 bla. Fa inna biha, fa inna, sebab, biha, di sana, unasan, banyak orang, ya'budunallaha ta'ala, ya'buduna, yang menyembah, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum, fa'budillaha, fa'bud,
maka sembahlah Allah. Fa'budillah, maka sembahlah Allah ma'ahum, bersama mereka. Wala tarji ila ardika, wala dan jangan tarji kembali ila ardika, ke negerimu. Fa innaha, karena dia, ardu su'in, ardu negeri, su'in yang rusak. Fantolako, lalu dia bergegas pergi. Fantolako, lalu dia bergegas pergi. Saat dia idza nasofa berada di separuh at-thariqa, perjalanan, atahu mendatanginya, atau atahu datang padanya, apa al-mautu, kematian. Fahtasomat, maka berselisih. Fahtasomat, maka berselisih. Fihi, mengenai orang tersebut. Siapa? Malaikatur rahmati, malaikat pembawa rahmat. Wa malaikatul azabi, dan malaikat pembawa azab atau siksa. Faqalat, maka berkata, siapa? Malaikatur rahmati, malaikat pembawa rahmat. Orang ini datang, taiban, bertobat, mukbilan biqalbihi, mukbilan sambil menghadap, mukbilan sambil menghadapkan, biqalbihi, hatinya, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala.
siapa malaikatul azabi, malaikat pembawa azab atau siksa. Innahu, bahwa orang ini lam ya'mal, lam tidak ya'mal melakukan khairon kebaikan, qattu sama sekali, fatahum lalu mendatangi mereka, siapa malakun seorang malaikat, fi surati adamin, fi surati yang menyerupai adamin manusia, fajaluhu maka dia menjadi penengah, bainahum di antara mereka, ai hakaman maksudnya hakaman menjadi hakim. Faqala dia berkata, qisu maka ukurlah jarak, qisu ukurlah jarak, ma bainal arabaini, ma sesuatu bainal arabaini, sesuatu yang ada di antara al-arabaini dua tempat, fa'ila ayatihima, fa'ila mana ayatihima jaraknya yang karena adna yang lebih dekat, bahwa kepada lahu dia, faqasu maka ukurlah, fawajaduhu maka atau fawajaduhu kemudian didapatinya, adna jarak yang lebih dekat, ilal ardi pada bumi atau tempat,
allati yang aroda dia tuju faqabadathu maka menjemput dia siapa malaikatur rahmati, malaikat pembawa rahmat. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, fis shahihi, di dalam sahih, sahih Bukhari atau sahih Muslim. Fakana, maka orang tersebut ilal qaryati, pada negeri ilal qaryati, pada negeri as-solihati, yang soleh, akroba, lebih dekat, bisyibrin, dari sejengkal, faja'ala, maka dijadikan dia min ahliha, min sebagai ahliha, penduduknya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah hadis riwayat fi shahihi, riwayat hadis sahih, fa'auha, kemudian mewahyukan siapa Allah Ta'ala ila hadhihi, pada negeri itu, antaba'adi, antaba'adi, sudah menjauhlah engkau, wa ila hadihi, wa ila, pada hadihi, negeri ini, antaqarrobi, untuk mendekatlah engkau, waqala, dan berfirman Allah Ta'ala, kisu, ukurlah, ma
jarak bainahuma, antara keduanya, fawajaduhu maka didapati ila hadhihi aqraba, ila kepada itu, nah, itu negeri aqraba yang lebih dekat, ya, sejengkal, di Shibrin, pada negeri yang dituju. Faghufira lahu, faghufira maka diampuni lahu dia, wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat atau riwayat lain, Fanaha dengan sangat bisodrihi, dengan menggerakkan dadanya, nahwaha ke arah yang dituju. Wallahu a'lam bishawab. Dan kedua, hadis ini menjelaskan, nah, ada orang yang bertanya, di mana ada orang alim di muka bumi ini, terus ada orang laki-laki yang menunjukkan pada pendeta. Pendeta ditanya, wahai pendeta, apakah orang yang membunuh 99 orang tobatnya masih diterima? Maka dia menjawablah tidak. Faqatalahu, maka dia membunuh pendeta, fakammala bihi mi'atan, maka lengkaplah atau sempurnalah dia membunuh 100 orang. Jadi ada kisah seperti ini dulu. Ada orang datang, apakah kalau orang membunuh orang itu diterima tobatnya? Maka orang yang pertama datang dijawab, ya, diterima tobatnya. Karena yang ditanya ini tahu, orang yang ditanya ini tahu bahwa orang ini telah membunuh orang dan ingin bertobat. Yang kedua, ada yang datang lagi, apakah orang yang membunuh orang tobatnya masih diterima? Dijawab tidak. Ketika saya ditanya orang, terus sampai ada di sini, ada satu orang yang datang bertanya, Gus, kalau orang membunuh orang itu diterima nggak tobatnya? Ya, diterima. Nah, itu pergi. Terus ada orang lagi datang, Gus, kalau orang membunuh orang itu diterima nggak tobatnya? Enggak. Orang yang datang, orang yang ada berada di sebelah saya pasti mengatakan begini dalam hatinya, oh, ngomongin mincela-mincela isu dele sore tempe. Tadi ada orang bertanya dengan kasus yang sama, jawabnya diterima.
Yang satu lagi bertanya dengan kasus yang sama, jawabnya dijawab tidak. Kenapa? Nah, ini pelajaran bagi kita. Ketika kita nanti ada kisah seperti ini, maka jawabnya bisa yes or no. Orang yang pertama tadi bertanya, orang yang membunuh orang apakah diterima tobatnya? Karena dia telah membunuh orang, maka jawabnya adalah diterima tobatnya. Orang yang kedua tanya, Gus, apakah orang yang membunuh orang diterima tobatnya? Jawabnya tidak. Karena kita tahu bahwa yang kedua itu mau membunuh orang, maka jawabnya tidak. Paham? Maka nanti punya anak pun sama. Anak berkata begini-begini, jawabnya kok gak. Kok sing ambek sing iki jawabnya iya. Anak yang satu sama yang lain ngomong, bapak ngomongnya minta. Padahal bapaknya tahu kalau ini mau bujui, kalau ini jujur. Yang bujui dijawab tidak, yang jujur jawab iya. Nah, jadi kalau tahu permasalahan seperti itu, maka bisa dijawab iya, bisa dijawab tidak. Maka orang itu tadi disarankan untuk pergi ke satu tempat, ya, ke satu negeri, di mana negeri itu banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah, karena negerinya sudah rusak. Negeri orang itu dalam satu kisah tempatnya orang mabuk-mabuk, judi, zina dan sebagainya. Maka orang itu sebenarnya orang baik, orang soleh, tapi karena tidak bisa menghindar dari kondisi yang ada di negerinya, maka orang itu seperti itu. Contohnya begini, orang dilahirkan dalam kondisi baik-baik, tapi lingkungannya tidak mendukung kebaikannya, maka jadilah rusak. Orang ini kalau di zaman sekarang ya mabuk, main, minum, madon, ya molimo kalau orang Jawa. Ya mungkin kalau zaman sekarang ya pengedar narkoba, sabu-sabu dan sebagainya. Tapi dia sadar, akhirnya mencari orang alim. Pertama yang dijumpai pendeta. Tapi jawabannya pendeta mengatakan tidak, malah dibunuh pendetanya. Tapi tanya kiai dijawab iya, diterima. Beda ya, kadang-kadang jawaban seorang kiai dengan jawaban seorang pendeta berbeda. Contohnya begini, kalau sampean melihat, Bu, itu kiai kok bengi-bengi cangkruan, rokokan, kok gak sholat malam, kok gak wiritan kaya arek-arek, pasti praduga sampean mengatakan, Pak, ya itu gak soleh gitu. Jangankan kiai lain, saya kadang-kadang ketemu tamu sampai malam-malam yang lain, temannya tamu itu mengatakan, loh Gus itu lagi pergi gak tahu tahajud, kok sampai bengi-bengi kan gitu. Dan dia belum tahu hadis seperti ini. Saya melek sampai malam karena ada tamu, ya menemui tamu itu, daripada tamu itu pergi ke diskotik kan saya ajak ngobrol sampai pagi, terus tidur, ngantuk kan tidur. Ya sudah, menghindari kemaksiatan dengan bergadang malam. Tapi yang bergadang kan kiai. Nah, bergadangnya pun punya sanad, bergadang itu untuk menghindari kemaksiatan di malam hari. Lebih baik mana menghindari kemaksiatan daripada tahajud sendirian. Ini orang kalau nggak saya temani nanti pergi keluar, nah, ke tempat-tempat maksiat. Ya kadang kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang alim. Ya orang alim. Orang alim tahu bahwa menemani orang begini lebih baik daripada sholat ibadah sunnah, maka dia temani dulu. Ya. Maka kalau kita ngaji kitab Ihya itu, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang alim itu semuanya bernilai baik. Ya. Kalau sampean tahunya pahala itu sholat tahajud malam, ya sholat tahajud aja. Ya, padahal di malam itu ada orang
orang yang ada di dekat sampai mau berbuat maksiat, mau berbuat dosa, karena nggak kita temani, maka orang itu akan menjadi maksiat. Contoh begini, dulu pernah saya juga didatangi orang. Orang datang malam-malam, wah, pakai hijau, pakai make up lengkap, ya, perhiasan lengkap. Apa kata ibu saya? Orang seperti itu kok kamu terima malam-malam? Ya, pakaiannya seronok menor dan sebagainya. Karena pola pikirnya ibu saya dengan saya berbeda. Saya tahu mungkin orang ini dibawa Allah kepada saya, supaya orang ini tobat. Terus saya tanya, ibu ini malam-malam bertamu ke saya, ada apa? Sudah jam 10 malam bertamu. Saya melihat wajahnya sudah curiga. Ini pasti orang yang makannya minta seger-seger terus, tapi kerjanya moh. Tahu maksudnya? Makannya minta yang seger-seger terus, tapi kerjanya moh. Disingkat menjadi germo. Germo itu singkatan orang Jawa, karena mau menyebut langsung nggak mau, makanya jalur mangan seger tok kerjane moh. Tahu? Ya, bahasa kamusnya mucikari. Setelah di sini ternyata dia menyampaikan isi hatinya, Gus, saya sudah 40 tahun bisnis ini gimana Gus? Apakah saya bertobat kepada Allah masih diterima? Masih diterima kalau jenengan memang benar-benar mau tobat. Betul toh Gus? Ya betul kalau mau tobat. Nah, akhirnya dia memang bertobat. Nah, terus pakai gelang itu sampai segini, benang emas. Iya. Terus saya tanya, ibu itu kok pakai gelang emas segini loh? Gak takut dirampok orang? Alah Gus, ini bukan emas kok Gus, ini mainan. Oh ya sudah, kalau itu mainan. Gus, supaya saya diterima tobat saya oleh Allah, apa Gus yang harus saya baca? Nih, saya tuliskan bacaan-bacaannya, nanti ibu baca. Bisa sholat toh? Bisa. Nah, ternyata namanya Islami banget. Ya wes, namanya Islami banget berarti nyantri. Bisa baca kan? Bisa Gus. Saya suruh baca-baca itu. Seminggu berikutnya datang ke sini. Datang yang kedua menangis. Kenapa ibu kok nyampe sini nangis? Apa menyesal ketemu saya? Enggak Gus, dan menyesal. Saya kemarin pergi ke toko emas, gelang-gelang saya jual, nggak laku, katanya palsu Gus. Nah kemarin di sini saya tanya, katanya itu bukan emas. Kalau sekarang bilangnya emas. Iya Gus, saya minta Gus ini dijadikan emas lagi. Loh, memang saya pesulap, minta jadikan lagi. Ya saya doakan mudah-mudahan itu bisa kembali menjadi emas ya. Makanya kalau ditanya orang ya harus dijawab jujur. Jangan seperti tukang, para tukang yang mengerjakan Masjid Agung Demak ya, yang dibangun oleh Sultan Demak dan Raden Patah. Setelah dapat uang 1 karung, ketemu berandal Lokojoyo di tengah hutan, ditanya, kamu bawa apa? Saya bawa tatal. Tatal itu kan kayu, bekas pasrahan kayu itu kan. Akhirnya sampai di rumah, ditanya istrinya, kamu bawa apa? Bawa uang. Tapi setelah dibuka, uang itu isinya nggak ada, berubah menjadi tatal. Karena yang bertanya tadi dipikir berandal Lokojoyo itu masih jadi berandal zaman dulu. Ternyata dia sudah berganti nama, namanya Sunan Kalijaga. Nah, kalau ditanya orang alim yang jujur, kenapa? Bawa apa? Nah, padahal itu isinya uang 1 karung. Bawa tatal, karena jadi tatal. Maka orang itu dijuluki oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sebagai tukang. Tukang artinya lek metu omah berangkat. Ya dilalah tukang itu kalau nukang rumahnya orang lain
bagus-bagus. Kalau nukang rumah sendiri ya jelek-jelek. Lihat itu kalau ke rumahnya para tukang, rumahnya nggak akan kena tambahan. Kalau bangun istana untuk orang lain pintar-pintar, tapi rumahnya sendiri malah nggak karu-karuan, nggak ada desainnya, nggak ada indah-indahnya. Ya mungkin karena peristiwanya Kanjeng Sunan Kalijogo itu akhirnya para tukang itu ya pekerjaannya setiap hari ada, bayaran mahal, tapi nggak bisa ada yang kaya-kaya Pak tukang. Karena di sabdo Kanjeng Sunan Kalijogo tukang dan metu berangkang. Makanya profesi itu sampai detik ini yang kaya kontraktornya, tukangnya tetap gak kaya, kerjanya setiap hari full. Nah, jadi itulah sebagian dari mutiara hadis yang dijelaskan oleh Nabi bahwa pernah terjadi kejadian seperti itu. Ya, kita kalau ditanya orang belum tentu semua dengan pertanyaan yang sama jawabannya sama. Jawabannya bisa berbeda-beda karena kita diberitahu oleh Allah kalau ini sudah membunuh berarti mau bertobat, tobatnya diterima. Kalau ini mau membunuh berarti jawabnya tidak. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk sementara ngajinya nggak saya panjangkan karena sampai masih punya banyak tugas yang harus diselesaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini membawa barokah manfaat di dunia wa dunia antara akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wal ma'rifah wa tamana Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ilma'il muqarrabin rahmatika rahman rahimin. Wa sallallahu ala khairu khalqi Muhammadin wa alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.